Tar, wes. Yuk guys, kelak wis gas bet serah lah. On cam Kuma tuh. pik, kuma. Nge-lag tadi itu. On cam bola. Lag. Nge-lag dah kelak sabar. Oh iya nak. Kelak. Malah aing bermasalah. Ikan lumayan. Tah bisa mulai. Siga alien pik, suarana siga alien. Suara sa kurang jelas lo. Nge-lag sih ganeng orang mah gambarna presentasina share screen Nya na. ada ieu mah. Non animasi da ieu mah animasi doang. Kayak mau nge-lag ya. Dauh efek naon deui. Sok back dibuka mah. Ieu materina. Wajib on cam tuh orang males euy. Tuh Wajib usah. sholat. Bener kan wajib mah salat. Heeh, nanti sholat mah wajib dodol. Kopok. Atuh aing hanas on cam sama geus ngagolep geus make pomade Berarti aing teh. itu on cam. Tuh usah. Bebas ya bebas bebas. Bebas. Atuh pan di-upload kana YouTube, kudu kada geulisna meureun. Dina Google Meet mah mau bisa. Oh teu bisa sugan. Tuh. Kayak bae Dina tambahannya aku mah tambahnya ya foto. jadina. Di tambahan foto bae teh. Oh, nyalah kurang pasrahkeun ka editor terkenal ya orang. Alhamdulillah. Aimia mah wajib on cam cenah ceuk pananangna tadi ngajapri ka urang. Foto mah. Yang itu. Hmm? Ki si Mia cenah Eh, kade on cam cenah. bener tah wajib on cam. Kita nyengir bae. Sanu nyengir teh ngeureutna. G. Gimana? Gak. Gak. Siap itu sugan. Udah siap. Siap. Hi, aing ngalah udud deh. Kalak. Telat. Bangsat ya teu ngomong Kita ulah napas. Kayaknya aku orang dihitung ya. Nepi ka 10 ya. Kayak langsung mulai ya Ki. Boleh. 1 2 3 geus 3 we. Siap Kayak ada mulai. tipe Kita ulah arana napas bau ka dieu. Ita Hah? Hayati. Naon Hayati lelah. Oh Ita Nurhayati. Atuh Boy. kudu ngedit deui maneh mata Gusti teuing. Gampang. Kumaha teh? Siap. Siap. Eta OBS-na geus hurung. Hurung. Anjing. Masih Goblok. belum Parah ya. Teu ngomong edan. aman.
Anjing. Saya siapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh kalah seuri edannya ya. Aing keur opening so. Jelas. Karena ulah anu saeuy aing so. Iman aing saepis kulit bawang lo. Siap. Siap, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumasi euy hese kelai. Santai. Bisa di-cut. Sarareuas urang demi Allah, ya Allah. Latihan Mela, latihan. Geus lah teu kudu latihan lalila lah. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Yang saya hormati rekan-rekan penonton dan rekan-rekan teman sekelas saya kelas PTIK 2B yang saya hormati dan saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas karunia-Nya kita bisa melakukan presentasi ini. Kemudian sholawat beserta salam mari kita curahkan ke baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam pertemuan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknologi dan perangkat jaringan existing serta teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Muhammad Fikri Abiasa, kemudian Mia Audiena, kemudian ada Haikal Holil Hoirujaman, kemudian ada Ita Nurhayati. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja ke definisi teknologinya. Teknologi adalah suatu alat, cara proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah kegiatan ataupun pekerjaan manusia. Gitu. Lanjut. Kemudian tadi dari definisi teknologi, di sini juga ada definisi jaringan. Jaringan yang tentunya bukan jaringan sel yang ada di tubuh manusia, melainkan adalah dua atau lebih jaringan perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Lanjut. Kemudian ada di sini tadi telah dijelaskan tentang definisi teknologi, definisi jaringan. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi yang saat ini ya berkembang lah begitu. Nah, ada yang salah satunya yaitu jaringan seluler yang biasa ada di handphone kita. Nah, jaringan seluler tersebut bisa disebut juga kalau di bahasa kita tuh ada yang H+, katanya ada yang 4G, ada yang 5G katanya. Di sini juga ada nih, ada 1G, kemudian ada 3G, ada 2,5G gitu kan dan sebagainya. Ini contoh salah satu perkembangan teknologi dan salah satu perkembangan jaringan. Begitu. Lanjut. Kemudian ada networking table. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, ada standar dan purpose-nya begitu. Kemudian lanjut. Entos Nah, tak? mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh
Muhammad Fikri Abiasa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Yang kedua, di bagian perkembangan teknologi yang berkembang yaitu di jaringan wireless. Jaringan wireless itu kan yang nggak pakai kabel gitu loh. Ini contohnya di bagian WiFi. Dengan berbagai kecepatan WiFi juga yang ada sampai saat ini. Yang kedua, ada perkembangan teknologi di bagian broadband wireless access atau WiMAX. Ya seperti inilah contohnya. Next. Kemudian ada di VSAT atau Very Small Apparature Terminal. Contohnya itu kayak gini nih, kayak jika parabola TV, jika parabola Indovision deh gitu. Nah, ini namanya VSAT. Ini VSAT jenis-jenisnya yang berkembang sampai saat ini dan juga beberapa kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada di generasi kabelan atau UTP. Generasi kabelan yang digunakan rata-rata sekarang itu yang warna merah nih, yang CAT6A. Yang kecepatannya 10 GB per second digunakan untuk data center. Biasanya ini sebagian dari perkembangan teknologi di bagian UTP. Kemudian ada di generasi fiber optik. Generasi fiber optik ini termasuk generasi bagian kabelan. Ini ada generasinya dari generasi pertama, yang pertama itu di tahun 75 sampai tahun 1988. Mungkin kedepannya kabel ini bentuknya bakalan bisa lebih kecil lagi dari yang sekarang ada di gambar di sini. Kak Terus, Fikri, oh ya, mohon maaf suaranya putus-putus. oh gitu ya. Tes sekarang aman. Tes aman tuh. Aridina komputer mah aman sih. Tes. Oke, next. Di bagian teknologi switch dan juga hub. Switch dan hub ini biasa digunakan untuk jaringan, untuk WiFi gitu. Aman, aman. Aman ya. Oke, sip. Di sini Cuma juga slide pernah nabe disinggung. nge-lag di abdi mah geuning. Aman sih, di kan Fikri pakai dua device-nya. Di device komputer nu disambungkan mah aman sih, tengah lagi ya. Jadi pas di recordnya pasti aman. Gampang kayak di-cut. Nge-close-nya. Hah? Oke, kemudian kita Nge-close. lanjut yang ngekosan. Itu lanjut, lanjut. Oh, lanjut. Di hub dan juga switch. Ini contoh hub dan juga switch. Nah, di sini juga dituliskan berbagai perbedaannya dari kecepatannya. Eh, di bagian oscillator-nya yang pernah disinggung di awal juga oleh Pak Nanang, bahwa di oscillator ini kalau hub ini ada di bagian layer pertama dan juga kalau di switch ada di bagian layer kedua. Lalu di perkembangan teknologi selanjutnya itu di teknologi router. Router ini untuk WiFi lah gitu. Untuk mempercepat signal WiFi. Ini ada 5 generasi yang kami kumpulkan. Berikut keterangannya. Kalian juga bisa baca dan juga pause video ini jika ingin lebih lanjut. Atau bisa tanyakan langsung kepada yang membuat video. Next, ada jenis-jenis teknologi existing, berarti yang teknologi saat ini ada. Yang pertama ada teknologi komunikasi, teknologi informasi, teknologi nirkabel, teknologi kabel, teknologi transportasi, teknologi konstruksi, teknologi medis juga banyak sekarang.
apalagi teknologi komunikasi, teknologi kabel tadi sudah disebutkan ada generasi-generasinya. Teknologi arsitektur berarti berhubungan dengan pembangunan kuli gitu. Terus ada teknologi industri, manufaktur, teknologi pendidikan, terus ada teknologi robotika, ada bioteknologi, kalau di biologi ada teknologi pangan, teknologi militer, teknologi kecerdasan buatan, teknologi hiburan, teknologi dan yang lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Fikri yang sudah menjelaskan daripada daftar teknologi jaringan. Kemudian pembahasan akan dilanjut oleh Teh Mia Audina. Kepadanya disilahkan. Mia apa Haikal? Maaf, Haikal. Oke. Kepadanya Haikal disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada daftar teknologi jaringan. Teknologi jaringan yang saat ini dipakai ada dua, yaitu yang pertama wireless PAN atau WPAN. Wireless Personal Area Network adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth, infrared, dan Zigbee. Next. Yang kedua ada wireless LAN atau Wi-Fi Wireless Local Area Network atau biasa disebut Wi-Fi memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibanding WPAN. Saat ini LAN mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan dan luas cangkupannya. Next. Yang ketiga ada wireless MAN, yaitu Wireless Metropolitan Area Network adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan LAN. Contoh teknologi Wireless Metropolitan Area Network adalah WiMAX. Yang keempat ada wireless WAN atau wireless wide area network adalah jaringan wireless yang umumnya menjangkau area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar provinsi. Yang kelima ada cellular network atau mobile network adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone, pagar, dan lain-lain. Contoh sistem dari cellular network ini adalah GSM, PCS, dan DAMPS. Yang keenam ada CAN atau Campus Area Network. Sama seperti namanya, tipe jaringan ini adalah jaringan yang biasanya terdapat di dalam gedung-gedung kampus. Jaringan ini lebih besar dari LAN yang hanya dapat menghubungkan satu gedung kampus, tetapi tidak lebih besar dari WAN yang mana dapat menghubungkan antar negara. Jadi, Campus Area Network adalah tipe jaringan komputer yang dapat menghubungkan antara satu gedung dengan gedung. Next. Yang selanjutnya ada globalisasi dan dampak perkembangan teknologi jaringan. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jaraknya antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Proses globalisasi sendiri didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antara manusia menjadi lebih mudah. Kaitannya dengan teknologi jaringan, yaitu globalisasi beriringan dengan kemajuan teknologi. Maka teknologi jaringan kita kesampingkan dulu nilai negatif dari globalisasi ini. Maka dengan adanya globalisasi, semua teknologi akan maju dengan pesat. Di atas disebutkan adalah global area network. Jika kita stuck tanpa adanya globalisasi, mungkin tidak akan terjadinya global area network itu. Terima kasih. Selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan Haikal yang telah menjelaskan materinya. Kemudian pembahasan akan dilanjut oleh Mia Audina untuk menjelaskan definisi perangkat. Kepadanya disilahkan. Mi,
Mia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk ya cek cek ada Aman. nggak Aman Mia, suaranya? aman. Halo, Aman, aman. Allah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini ada definisi perangkat. Perangkat bisa didefinisikan sebagai alat perangkapan. Nah, sebagai contohnya yang terdapat pada gambar di sini, seperti ada router, modem, kabel jaringan, RAN card, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua ada definisi jaringan. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya pada bagian dari setiap jaringan komputer yang bisa memberikan serta meminta layanan. Next. Yang ketiga di sini ada definisi perangkat jaringan. Merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini juga ada jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama ada server, yang kedua ada NIC, yang ketiga ada kabel jaringan, yang keempat ada hub dan switch, yang kelima ada router, keenam ada break, yang ketujuh ada modem, yang kedelapan ada riviator, yang kesembilan ada wireless card. Next. Nah, di sini ada daftar perangkat jaringan atau router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga perangkat data dari satu perangkat ke perangkat lainnya bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Dengan adanya perangkat bernama router tadi, maka dua jaringan yang berbeda dapat terhubung. Sebagai contoh, 135.165.112.6 bisa terhubung ke 163.190.231.4 begitu dengan sebaliknya. Next. Nah, di sini juga ada daftar perangkat jaringan wireless card. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Hal tersebut tentunya kita sering menggunakannya, bukan? Nah, sebab melalui jalur jaringan Wi-Fi, maka kecepatan maksimal internet bisa dirasakan. Next. Nah, di sini juga ada perangkat jaringan break. Perangkat break ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas, sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja break ini, ia harus mengenali alamat MAC atau MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan, baru kemudian break membuat tabel otomatis. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, itu tadi penjelasan tentang daftar perangkat jaringan dari rekan saya yaitu Mia Audina. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh eh, rekan saya Ita Nurhayati, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Daftar perangkat jaringan selanjutnya ada hub dan switch. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Sedangkan switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara fungsi utama switch ini ialah untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Next. Daftar perangkat jaringan berikutnya ada kabel jaringan. Kabel merupakan penghantar arus dari dan ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan ke perangkat komputer dan biasanya berjenis Unslotted Twisted Pair atau UTP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card, merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Selanjutnya ada modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan. Selanjutnya ada Reaper merupakan perangkat jaringan untuk memperkuat sinyal. Perangkat Reaper dapat memperkuat sinyal pada jarak jauh. Selanjutnya ada server. Perangkat jaringan komputer merupakan alat atau piranti yang berguna untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Salah satu jenis piranti tersebut adalah server. Server adalah sebuah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Selanjutnya ada teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan, yaitu ada Ethernet, Reaper atau Wi-Fi Reaper, TP-Link, dan RDP. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan tentang teknologi dan perangkat jaringan existing dan teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menjelaskan materinya. Mungkin mohon maaf juga kepada para penonton serta khususnya kepada Pananang. Mungkin dari materi ini kita hanya memberikan presentasi sederhana, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi tutup, Chan. Waalaikumsalam Aman, warahmatullahi aman. wabarakatuh.